Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jagalah kesucianmu sejak dalam hati, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam 10 perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, perintah yang ke-6 berbunyi, jangan berzinah. Artinya, melakukan perbuatan terlarang dengan seseorang yang bukan mukrimnya, bukan suami atau bukan istrinya. Larangan ini tegas dan jelas, serta dengan sangat mudah dapat dipahami. Maka, kepada para pria dan para bapak, janganlah jajan di luar rumah, atau seorang wanita melakukan kontak fisik dengan pria yang bukan suaminya. Orang mengenal dengan istilah pil atau pria idaman lain, will atau wanita idaman lain yang bukan mukrimnya atau bukan pasangan resmi hidupnya. Ini menjadi petunjuk dari Tuhan melalui Nabi Musa kepada bangsa pilihannya Israel. Namun Tuhan memperdalam dan memberi roh untuk hukum yang nampaknya sudah jelas itu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Juga jika orang memandang lelaki dan menginginkannya, ia sudah berzinah dalam hatinya. Keinginan jahat itu ada dalam hati manusia. Dalam hati orang muncullah perkataan atau tindakan yang jahat itu. Saudara-saudari terkasih, mungkin Anda pernah mendengar lirik lagu yang dilantunkan orang Muslim dengan nada kasidahan seperti ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Pesan ini sudah tersirat dalam firman Yesus yang disabdakannya 2000 tahun yang lalu. Ia mau mengatakan kepada para pengikutnya yang dahulunya adalah pemeluk agama Yahudi yang taat dan melaksanakan hukum Taurat, bahwa apa yang sudah baik perlu dipelihara, namun harus dipahami dan dihayati secara lebih benar. Kemarin kita sudah merenungkan firman Yesus ini. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah makna lebih benar itu, bahwa larangan itu bukan saja terhadap terjadinya dosa lahiriah, melainkan harus disadari sebagai keputusan hati agar tidak
melahirkan dosa sejak di dalam hati orang. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seringkali dan biasanya memaknai hukum secara letterlek atau sebagaimana itu dituliskan. Sikap legalistis inilah yang sering menjadi sasaran kecaman Yesus terhadap mereka. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang larangan bekerja pada hari Sabat. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Matius bab 12 ayat 10. Hukum Sabat harus dimaknai secara lebih benar, bukan hanya sekedar melakukan hukum itu saja. Sebab, apakah yang bisa membatalkan perbuatan baik dan tindakan kasih yang dikerjakan pada hari Sabat? Hukum itu untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Maka orang yang memiliki hati yang baik dan penuh kasih pasti dapat mengerti apa yang diinginkan Yesus dan dikehendaki Allah. Terkadang kita menghakimi orang menurut pemahaman kita tentang hukum yang sempit dan fanatik serta terkesan fatalistik, yaitu ketika kita menghakimi orang yang tidak datang ke gereja pada hari Minggu, padahal ia harus menemani istrinya yang sedang koma di rumah sakit. Orang yang rajin ke gereja itu dan disebut tokoh panutan, tetapi ketika tidak tampak batang hidungnya, orang banyak atau kita menanggapinya sebagai orang yang berdosa karena melanggar hukum. Kuduskanlah hari Tuhan. Janganlah kita memiliki sikap yang mudah menghakimi tanpa mengetahui mengapa seseorang itu tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Kristiani. Saudara-saudari terkasih, marilah kita perhatikan firman Yesus yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini. Ini bukan soal melanggar hukum-hukum yang diajarkan oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat, melainkan tentang memelihara hati yang baik dan suci, demikian rupa agar dapat menghayati iman Kristiani kita secara lebih benar. Menjadi orang Katolik itu bukan soal sudah dibaptis atau belum, juga bukan rajin ke gereja pada hari Minggu atau kadang-kadang. Kekatolikan kita tidak dikenal karena kita ber-KTP Katolik. Kekatolikan kita harus dihayati secara lebih intens dan penuh kesadaran dengan pertama-tama memelihara hati yang suci. Orang Katolik menempatkan Yesus ada dan hadir dalam hatinya, sehingga Yesus akan membimbing, menuntun, dan mengajarkan apa saja yang menjadi kehendaknya. Caranya bagaimana? Pertanyaan bagus ini. Maka untuk menjaga hati yang benar, orang Katolik harus memiliki hubungan yang baik dengan Yesus, mendengarkan firman-Nya, menyembahnya dalam kekudusan
dan berdoa mohon terang Roh Kudus yang dijanjikan Yesus akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah diajarkannya. Marilah kita menjaga hati kita suci untuk Allah. Apakah aku sudah membangun hidup suci dengan mendengarkan perintah Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu Yesus telah memberikan pemahaman yang benar tentang hidup yang berkenan kepadamu, yaitu dengan menjaga hati kami tetap kudus. Terpujilah Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.